Kenapa Shin Taeyong cuma milih pemain U22 buat skuad timnas di Piala AFF 2024? Kenapa nggak manggil Martin Paes, Tom Hai, Jayces, atau bahkan Rizky Ridho? Apa alasan STY? Apakah Piala AFF bukan prioritas? Dan gimana peluang timnas buat jadi juara? Penasaran? Nonton sampai habis. Gue bantu ringkasin. Saya mau bicara tentang apakah ini tahunnya timnas jadi juara Asia Tenggara. Dari skuad senior, cuma Arhan, Snawi, Marcelino, dan strike yang dipanggil. Pertanyaannya, kenapa Piala AFF atau sekarang dikenal sebagai ASEAN Mitsubishi Electric Cup bakal jalan dari 8 Desember sampai 5 Januari? Dan iya, STY kebanyakan milih pemain muda. Bahkan ada beberapa yang baru akan debut di skuad senior pas nanti malam lawan Myanmar. Ternyata STY bilang ini demi masa depan sepak bola kita. Gampangnya, STY mau ngasih pengalaman buat pemain muda sekaligus nyiapin mereka buat SEA Games 2025. Senada, manajer timnas Pak Sumarji juga bilang kalau ini soal regenerasi supaya suatu saat pemain muda ini bisa gantiin pemain di skuad senior. Memang timnas belum pernah juara AFF 14 kali ikut, 6 kali jadi runner up. Apakah dengan skuad muda ini kita bisa bikin sejarah? Jujur STY nggak mau saya target tinggi buat timnas. Yang penting pengalaman dan nunjukin kemampuan terbaik supaya nanti siap buat kualifikasi Piala Asia U23 dan SEA Games 2025. Tapi gimana menurut lo soal strategi STY ini? Apakah ini taktik yang tepat? Ini kan 1-0 ya. Piala AFF. Oke. Mari kita lihat klasemen. Emang nggak mau di AFF? Piala Dunia only. Butuh kelasnya. Oh ya, oke. Kelasnya di sini. Oh, di sini ya. Di sini. Kita kembalikan coba tes lagi ya. Tes lagi. Oh, Indonesia Myanmar AFF. AFF. Klasemen. Nggak mau. Memang bukan kelasnya. Piala Dunia. Ya, Piala Dunia. Nah, ini bukan kelasnya. Kalah lawan pemain U22, publik Myanmar merasa malu timnasnya bermain kasar dan tak layak menang. Pada pertandingan tadi malam, seharusnya menjadi ajang unjuk kemampuan dua tim terbaik di Asia Tenggara. Namun permainan keras yang diperlihatkan Myanmar membuat jalannya laga tersebut kerap diwarnai pelanggaran. Salah satu momen paling mencolok terjadi saat pemain Myanmar dengan sengaja menendang bola sangat keras ke arah Marcelino Ferdinand yang tengah terjatuh. Sementara itu, kemenangan timnas Indonesia ini diakui oleh publik Myanmar. Menurutnya, skuad muda Indonesia tampil lebih baik daripada timnas senior mereka. Anda bilang Anda mengikuti Liga Indonesia, tapi Anda memperkecil, menyederhanakan ini. Baik. Bung Towel, Bung Coach Yassin. Saya tidak memperkecilkan, tidak menyederhanakan. Anda bilang Anda tidak mengikuti Liga Indonesia. Berbesar hati. Baik. Berkali-kali Anda mengatakan itu. Dan kalimat Anda itu menyederhanakan situasi, menyederhanakan masalah yang terjadi. Saya yakin klub sangat happy dengan prestasi yang diberikan oleh timnas. Say thank you. Tanpa Shin Taeyong berterima Apa kasih. susahnya? Baik. No need. Oke, baik. Bung Towel sebentar, Coach Yassin kita. Ada yang sama kayak aku nggak guys ngeliatin timnas Indonesia tadi main lawan Myanmar. Agak pedih mata ini ngeliat permainannya ya bangku ya. Kalau sama coba follow dulu Arif Golanya dia di follow jangan nonton doang. Mungkin karena aku terbiasa ngeliatin timnas isinya tuh pemain diaspora semua. Jadi begitu ngeliat timnas pemainnya pemain lokal semua, aduh jomplang kali kualitasnya bangku. Ya walaupun di sini Indonesia menang ya dan menangnya cuma menang tipis 1-0 dan aku cuma nonton setengah bawah doang di babak pertama. Itu aku ngeliatnya ya Allah Pak ngebosenin Pak ngantuk padahal tuh jam setengah 8 mainnya Bang. Di babak pertama itu aku ngeliat ya elah Pak tengahnya tuh kopong kosong. Terus skill individu pemain Indonesia ya elah Pak itu kontrol bola. Begitu bola dikontrol pakai kaki itu mantulnya jauh kali bolanya jadi gampang direbut. Begitupun juga waktu pas sprint. Itu ketika sprint bawa bola itu bolanya mantulnya jauh-jauh jadi gampang kerebut juga. Kalau misal tadi itu yang turun adalah pemain diaspora kita ya macam kayak Martin Paes, Jayces, Tom Hai, Orat mau habis 7-0 mungkin bisa kali ya teman-teman ya. Ya untung aja ini tuh Piala AFF bukan kualifikasi Piala Dunia. Jadi kita mah santai aja level kita tuh Piala Dunia bangku bukan Piala AFF lagi. Di ajang ini tujuannya cuma untuk melihat talenta-talenta muda kita mana yang cocok masuk ke timnas senior yang asli gitu. Nah menurut teman-teman dari pertandingan Indonesia lawan Myanmar tadi kira-kira mana ke pemain Indonesia yang cocok bergabung sama timnas diaspora kita abangku? Coba tulis di kolom komentar ya segitu dulu lerega seperti biasa. Yang masih digambar plus di sini dihilangin jadi follow. Jangan nonton dong. Salam olahraga Forza timnas Indonesia. Sekarang gue lagi di Batu dan gue lagi cari haters. Kok hatersnya nggak ketemu ya? Kayaknya hatersnya masuk gua semua. Oke, tadi malam timnas Indonesia telah bertandang ke Myanmar di ajang Piala AFF 2024, di mana Myanmar versus Indonesia di sini berlangsung sangat sengit dan tentunya adalah agresif. Seperti dugaan awal, timnas Myanmar menerapkan permainan keras dari tim tuan rumah di Stadion Tuna pada Senin 9 Desember 2024. Laga itu kick off pada pukul 19.30 WIB dengan kemenangan skor tipis yaitu bagi Garuda yaitu 0-1. Selain beberapa kerusuhan dan pertandingan tertarkam dari para pemain Myanmar yang sangat kasar kepada dua pemain timnas yaitu tendangan bola ke arah kepala Marcel yang hanya diganjar kartu kuning oleh wasit dan kepada Arkan Kakak di sini sempat disapu kaki dari pemain Myanmar. Dalam pertarungan kompetisi ini tentu banyak yang menanti khasiat racikan dari para pemain
Coach Sintayong di Piala AFF 2024, terlebih khususnya bagaimana perjalanan dan perjuangan dari timnas. Akankah akan menjadi finalis nanti? Entahlah, kita sebagai supporter, mari kita berikan doa dan dukungan sepenuhnya kepada setiap laga yang dijalani nantinya. Polemik untuk gol timnas Indonesia ke gawang ke gawang Myanmar milik Asnawi Mangkualam atau bahkan di sini bunuh diri lawan. Timnas Indonesia menang dengan skor tipis yaitu 1-0 saat berjumpa Myanmar pada matchday pertama Piala AFF 2024. Nah, gol kemenangan skuad Garuda di sini memicu polemik karena muncul dua informasi tentang siapa pencetak golnya. Terlebih lagi di sini Indonesia memainkan matchday pertama dengan penuh kejutan yang bertandang ke markas Myanmar. Pasukan dari Coach Sintayong itu bermain di Stadion Tuna pada hari Senin. Indonesia mendominasi jalannya laga dengan penguasaan bola mencapai 58%. Hoki Caraka dan kolega juga punya beberapa peluang, akan tetapi gagal mencetak gol pada babak pertama. Kebuntuan dari timnas Indonesia baru pecah pada menit ke-76 bermula dari lemparan ke dalam pertama Arhan menjadi kemelut yang dituntaskan lewat sepakan keras Asnawi Mangkualam. Dalam hal ini tentu dari para pemain dan juga dari para supporter lebih khususnya memberikan reaksi yang sangat tajam. Pada proses gol timnas Indonesia, sepakan keras Asnawi sempat mengenai bagian tubuh Zin Nyinyi Aung dari kiper Myanmar. Nah, faktor itu mungkin menimbulkan beberapa interpretasi soal siapa yang mencetak gol untuk timnas Indonesia. Di dalam Soccerway, di sini gol Indonesia tercatat sebagai bunuh diri dari Zin Nyinyi Aung. Beberapa laman penyedia jasa statistik dan laporan pertandingan juga menuliskan informasi yang serupa. Catatan menarik tersaji di laman resmi Piala AFF. Ada dua informasi sekaligus tentang pencetak gol Indonesia. Catatan pertama adalah bunuh diri dari Zin Nyinyi Aung. Lalu disebut pula bahwa gol itu adalah milik dari Asnawi. Nah, berdasarkan pada dokumen laporan hasil pertandingan, gol Indonesia sendiri tercatat atas nama Asnawi Mangkualam, bukan bunuh diri dari lawan. Harusnya timnas Indonesia menang besar. Dalam pernyataan ini, seperti yang dikatakan oleh Alvarez Strike dan juga menjadi game changer atau pengubah paradigma permainan timnas Indonesia saat menang atas Myanmar di ajang Piala AFF di pertandingan perdananya, di mana timnas Indonesia punya banyak peluang pada duel lawan Myanmar. Total ada 17 upaya shot on target yang dilepaskan. Hanya saja Indonesia belum cukup efektif, sebab hanya ada 4 shot yang mengarah ke target gawang Myanmar. Melihat dominasi Indonesia dan banyaknya peluang yang tercipta, di sini sosok penyerang Rafael Strike menilai Indonesia harusnya bisa menang dengan jumlah gol yang lebih banyak. Namun Indonesia harus puas dengan skor 1-0. Seperti yang dikatakan pernyataan dari Rafael Strike bahwa kita harusnya bisa menang dengan skor lebih besar, tapi 3 poin. Selain itu pula ada pernyataan pula bahwa di sini sosok dari Rafael Strike dalam memainkan bola atau permainannya tidak terlalu berlama-lama dengan bola. Artinya Rafael Strike di sini mengatakan bahwa nyawa lebih baik, nyawa sepak bola tidak sekedar lebih baik dari pokoknya begitulah ya. Dalam pertandingan itu timnas Indonesia menghadapi yang sangat pertandingan tarkam yang disajikan oleh Myanmar. Tentunya ini kok seperti Myanmar ini menghadapi tim bocah yang selalu permainan kasar. Kita nantikan bersama apakah pertandingan Myanmar nanti ketika melawan dari tim-tim yang setara untuk level usianya, apakah akan bermain tarkam atau permainan kasar, atau hanya ketika menghadapi timnas Indonesia, atau dari para pemain timnas Indonesia memang disengaja untuk dicederai. Karena kita ketahui bersama bahwa timnas Indonesia saat ini selain di Piala AFF, maka timnas Indonesia itu akan bermentas di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentunya perjuangan dari skuad Garuda di bawah komando Coach Sintayong dan juga kepemimpinan dari Pak Erick Thohir membuktikan dari kepemimpinan ini dari sosok Erick Thohir yang begitu cerdas menurunkan timnas U22 bahwa timnas Indonesia diturunkan dengan level U22 di level senior AFF ASEAN Cup.
Jadi dalam kecerdasan ini membuktikan bahwa statuta AFF saat ini memang betul-betul bobrok dan juga lucu. Bagaimana tidak, pertandingan-pertandingan itu sejatinya harusnya ada pertandingan kartu merah ketika tendangan bola ke arah kepala dari Marcel, dan juga beberapa lagi kepala dari Arkan Kakak disikut oleh kaki dari para pemain Myanmar, salah satu dari para pemain Myanmar ya. Dan tentunya statuta FIFA, statuta dari AFF di sini banyak menanyakan bahwa apakah ini hanya sekedar badut atau bagaimana. Maka pantas saja sekelas Laut saja mengikuti pergerakan dan juga penurunan dari skuad yang sangat muda ini yang mengikuti dari timnas Indonesia. Dan sahabat-sahabat Garuda, dalam berbeda dengan pertandingan sebelahnya yaitu timnas Vietnam ketika menghadapi Laos, ini pertandingannya cukup alot dan juga 3 poin didapatkan oleh Vietnam dan juga 3 gol tercipta. Dan sahabat-sahabat Garuda, dari persoalan dari klasmen saat ini timnas Indonesia berikat di 2 peringkat klasmen AFF, yang dimana timnas Indonesia saat ini membuktikan bahwa hanya dengan timnas U22, timnas Indonesia saat ini membuktikan bahwa regenerasi itu penting untuk menatap pertandingan yang memang betul-betul lebih levelnya lebih tinggi lagi, sebut saja yaitu SEA Games. Dengan kecerdasan yang barusan saya katakan bahwa Bapak Erick Thohir ini adalah pengalamannya bukan ASEAN lagi, tetapi di level Eropa, kepemimpinannya bersama Inter Milan, dan juga bagaimana kepemimpinan dari timnas Indonesia saat ini tentunya membuat timnas Indonesia di level round 3 kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan terus berjuang dan mendatangkan dari para pemain yang lebih tangguh lagi. Kita menantikan sosok Ole Romani, bagaimana Ole Romani nantinya akan bergabung bersama timnas Indonesia, dan kiprahnya tentunya selalu dinanti-nantikan sebagai penjuru gor dari timnas Indonesia di lini depan yang begitu kurang tajam dalam urusan mencetak gol bagi timnas Indonesia. Tentunya dengan kehadiran dari Ole Romani, kita berharap banyak, semoga timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Dan seperti yang dikatakan oleh Martin Paes, bahwa timnas Indonesia jika lolos ke Piala Dunia maka akan ada hal kejadian yang akan lebih besar lagi. Oke sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian soal dari Piala AFF dengan statutanya yang tidak jelas? Meskipun diakui oleh FIFA sebagai pertandingan A-match, bahwa ini masih pertandingan-pertandingan tarekam yang disajikan beberapa tim nasional lainnya. Dan kita sebagai para pemain ke-12, mari kita satu komando, satu barisan bersama Bapak Erick Thohir. Kita jangan sampai terkecoh dengan yang namanya kritikan dan juga nyinyiran keras kepada tubuh timnas Indonesia, khususnya di bawah komando Coach Sintayong. Siapapun yang bersama Coach Sintayong, lebih khususnya kepada asisten dari Coach Nova, di sini selalu diserang oleh para pengkritik. Kritikannya itu tidak realistis, lebih kepada menjatuhkan. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, timnas Garuda Jaya bersama saya. Salam olahraga.